حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan nasihat kepada saya dan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, berhubungan dengan salat Jumat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sha'ida al-khatibul mimbar fala yatakallamu man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah." Apabila khatib sudah naik mimbar, maka janganlah Anda itu berbicara. Barang siapa yang berbicara maka sia-sia, barang siapa yang telah berbicara maka sia-sia. Dan apa yang sia-sia? Yaitu sholat Jumatnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha qalat, fahimahu man sami'ahu, siapa yang telah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka paham. Dan di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha qalat, fahimahu man sami'ahu, mereka orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghafalnya. Dan ini menunjukkan, tiga hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya untuk mendengarkan khatib ketika berbicara, berbeda dengan di dalam sholat yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama bersepakat dilarangnya berbicara atau melaksanakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Di antaranya adalah tidur atau bermain sesuatu yang ada dalam masjid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kami nasihatkan kepada adik-adik agar supaya untuk memperhatikan. Pada kesempatan kali ini ayyuhal ikhwah, saya akan menyampaikan tentang malu dalam perspektif Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun umilatun ma'ilatun rusuhunna kasnimatil buqtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kelompok, dua golongan penduduk ahli neraka yang belum aku pernah lihat sama sekali. Yang pertama adalah kaum manusiatun kadnanil baqar, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul manusia. Wanisaun kasiyatun ariyatun, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Umilatun, yang berlenggak-lenggok. Ma'ilatun rusuhunna kasnimatil buqtil ma'ilah, yang kepala mereka seperti burung unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, dan mereka semuanya ayyuhal ikhwah tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, dan sesungguhnya aroma surga itu bisa diperoleh
dari jarak sekian dan sekian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemujian Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad tidaklah pernah meleset dalam memberikan sebuah ramalan wanita yang berpakaian, tapi telanjang sudah ada di depan mata kita semuanya. Mereka, para wanita memakai pakaian jin, pakaian jukensi, pakaian yang serba ketat, transparan, itu semua sudah ada di depan mata kita semuanya. Dan itu semuanya ya ikhwah merupakan syarat untuk disebut sebagai wanita modern atau pakaian yang mengikuti zaman. Lihatlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai channel TV, fenomena pemameran aurat, pemameran paha dan sebagainya, itu sudah hal yang biasa. Bahkan hal seperti ini ayyuhal ikhwah digemari oleh semua level di kalangan kita ini, mulai kanak-kanak sampai nenek-nenek. Hal ini sangat digemari oleh mereka semuanya, dan ini dianggap sebagai bumbu pemandangan atau bumbu pergaulan. Bahkan pemandangan tanpa seperti itu tidaklah enak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang memakai baju Islami, baju muslim, pakaian muslimah, maka kita semuanya pasti tahu orang yang di atas sunnah pasti akan dicibirkan, pasti berat. Sebagaimana dikatakan bahwasanya orang yang berada di atas sunnah, mereka itu seperti membawa bara api. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya berpakaian seperti itu. Di antara faktornya adalah tidak ada keimanan, kurangnya keimanan dan kurangnya rasa malu. Iman dan malu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-haya wal iman urina jami'a wa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan iman itu selalu bersama. Apabila salah satu keduanya itu dicabut, maka akan tercabut juga yang lainnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang keutamaan malu, saya akan memberi sedikit tentang definisi malu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, malu itu berasal dari kata al-haya, hidup. Maksudnya adalah hidup dan matinya hati kita itu sangat mempengaruhi malu. Begitu juga malu itu sangat mempengaruhi tentang hidup dan matinya hati kita. Dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah, hakikat malu adalah sikap yang memotivasi seseorang untuk senantiasa menjauhi hal yang buruk dan yang tercela. Kemudian di dalam kitab Al-Haya' fi Dhil Quran Al-Karim, malu itu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang jelek dan buruk sehingga dia senantiasa bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kesimpulan definisi malu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan malu, yang pertama, malu pada hakikatnya tidaklah mendatangkan kecuali yang baik. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Hadis muttafaqun alaih, bahwasanya malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Di dalam riwayat yang lain, al-haya'u kulluhu khair wal haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya adalah baik, dan malu semuanya adalah berimbas kepada kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi Sa'id qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-adri fi khidriha wa kana idza kana shay'an arafnahu fi wajhihi. Malu adalah akhlaknya para nabi. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemalu, lebih malu daripada wanita yang masih gadis yang dipingit di dalam rumah. Wa kana idza kariya syai'an, bila beliau itu tidak menyukai sesuatu, maka kita bisa mengenal, bisa mengetahui dari raut muka wajahnya. Kemudian lihatlah bagaimana sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau terjebak dalam perangkap seorang wanita, Imra'atul Aziz, diperangkap, digoda untuk berzina, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan rasa malu sehingga dia terselamatkan dari perzinahan. Apabila atau seandainya Nabi Yusuf tidak diberikan keimanan dan rasa malu, maka akan terjumus ke dalam perzinahan.
Ikhwan fillah, azza wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, malu adalah cabang keimanan. Hadis yang masyhur di kalangan kita semuanya, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syubah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul 'ada 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman adalah merupakan fondasi dalam kehidupan kita. Dan haya, malu itu adalah cabang dari keimanan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mempunyai sifat malu. Allah sendiri pun juga mempunyai sifat malu. Innallaha 'azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya was sitr. Fa idza ittasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, lagi Maha menutup aib. Yuhibbul haya was sitr. Allah Subhanahu wa taala mencintai malu dan mencintai ketertutupan. Wa idza ittasala ahadukum falyastatir. Apabila di antara kalian mandi, maka hendaknya menutup diri. Kemudian pada saat ini ayyuhal ikhwah, saya nasihatkan kepada adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, apabila kita mandi hendaknya kita menutup diri. Secara umum bahwasanya kita mandi pasti akan membuka aurat kita dan di tempat yang tertutup. Oleh karena itu menunjukkan bahwasanya dimanapun kita berada, Rasulullah SAW menganjurkan, mewajibkan bagi kita untuk menutup aurat. Apabila keluar atau masuk ke WC, itu juga dicakup dalam hadis ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malu adalah akhlaknya para malaikat. Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak pantas merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak punya rasa malu, maka hendaknya dia mengintrospeksi diri. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, dan malu kepada manusia. Malu kepada Allah, berkonsekuensi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu konsekuensinya adalah beramal dan berbuat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Kemudian malu kepada manusia, malu apabila aibnya itu dibuka atau diketahui oleh saudara-saudaranya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat beberapa hadis di atas bahwasanya malu itu adalah miliknya orang-orang yang beriman. Malu adalah akhlaknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Malu adalah akhlaknya para nabi. Malu adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Malu adalah akhlaknya akhlak Islam, dan malu adalah akhlaknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Malu adalah akhlak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya." Sesungguhnya setiap agama itu mempunyai rasa malu, mempunyai akhlak, dan akhlaknya agama Islam itu adalah al-haya, rasa malu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah orang yang tidak mempunyai malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, malu kepada manusia, itu seperti orang yang gila. Lihatlah orang gila, dia berjalan meniti jalan yang tidak diketahui arahnya. Dia buang air kecil, di mana dia berada? Dia buang air besar, disitulah tempatnya. Dia tidak mengetahui iman kepada Allah, tidak mengetahui malu kepada Allah, dan tidak mengetahui malu kepada Rasulnya, dan tidak mengetahui malu kepada manusia. Aku qouli hada fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.